tidak ada musyawarah kecil lain yang merubah keputusan musyawarah yang kita lakukan. Artinya tanpa kehadiran ketua, wakil ketua, atau kalau salah satunya nggak hadir, tapi tanpa izin kemudian buat sendiri, memutuskan sendiri, berbuat sendiri, itu yang sama sekali tidak boleh. Kenapa? Tapi nggak ada artinya organisasi ini kalau itu terjadi. Jadi kalau sudah ketua bilang ini sekian ya sekian, kalau ketua bilang putusannya begini dalam rapat, ya itu sepakati bersama, itu yang harus dilakukan. Bukan kemudian ambil inisiatif lagi, kemudian laksanakan sendiri. Nah, ini nomor satu karena ini beberapa kali kejadian, makanya ini saya ulangi, saya tekankan kembali. Ya, makanya organisasi kita, makanya pertama. Kedua, tentang yang kita bahas hari ini, saya pikir yang pertama kita bahas tentang masalah keuangan. Saya pikir itu belakangan saja, kebahasannya dulu masalah-masalah yang lain. Jadi yang ketiga atau yang keempat baru cerita tentang masalah keuangan itu. Karena soal paradigma tadi Pak Dedi bilang, mungkin di situ untuk paradigma. Maka kita bahas saja duluan tentang waktu yang makin dekat, yaitu Ramadan. Ramadan menyangkut pertama tentang unggahan. Ya, unggahan ini bagaimana kita lakukan nanti, ini kesempatan kita bersama. Kalau yang lalu-lalu kita ada unggahannya di sini beberapa hari sebelum Ramadan kita lakukan di sini, di mana ibu-ibu atau keluarga-keluarga kita membawa makanan masing-masing ke sini, makan dihidangkan atau pakai nampan atau pakai daun pisang, pangeran makannya. Alhamdulillah itu akan sangat baik sekali kalau itu bisa kita lakukan. Ini mungkin yang bisa kita bahas pertama tentang Ramadan. Itu pertama unggahan, kemudian yang kedua sholat tentang unggahan dulu, kemudian tentang puasanya sendiri. Puasanya tentang mungkin yang menyangkut di situ, apakah ada buka bersama kita lakukan, ya, atau apakah kita masih umumkan ke masyarakat kita untuk memberikan buka kemari, ya, disiapkan di sini petugas yang menerima dan menyiapkan untuk sama-sama berbuka di sini. Kemudian setelah itu tentang sholat, ya, tentang sholatnya sendiri. Ada kita biasa sudah beberapa tahun ini yang berdoa 8-3. Dan kemudian kemarin saya tanya pada ustaz kita, Maulana, sebenarnya menurut ulama kita, pendapat ulama yang masuk itu apa sebenarnya? Berapa rakaat sebenarnya? Beliau menyampaikan sebenarnya 20 rakaat tambah 3, jadi 23 rakaat. 23 rakaat yang jalan kita bagaimana pelaksanaan sholat tarawih kita. Jadi 3 hal ini sementara untuk bulan Ramadan. Pertama unggahan, mana pendapat Bapak-Bapak sekalian tentang unggahannya? Kita lakukan seperti lama, kita minta kepada semua masyarakat atau siapa yang mau atau kemari kita makan bersama di sini, atau bagaimana? Apakah kita datang Ustaz pada waktu itu sekalian unggahan? Silakan pendapat masing-masing. Dan kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali saya mohonkan ada pesan dari emak-emak memberikan hari Jumat masyarakat kepada saya. Ini jawabnya nih. Itu hari Jumat mereka meminta tarawih 11 rakaat. Emak-emak Unggahan, tetap unggahan. tapi ini. Tadi saran Gus Firman sama Pak Kuatir bertanya untuk subuh barokah kondisinya di sebelum puasa. Saya kira gini Pak, udah saya berikan supaya jelas semuanya. Saya pikir kita ini harus pelang-pelang itu.
Yang pertama tentang unggahan kita laksanakan. Kemarin saya bilangkan sama Pak Kosim, nggak usah ada kita subuh barokah karena waktu yang udah bisa juga. Kita ganti dengan unggahan saya bilang. Tapi unggahan bukan hanya duduk-duduk aja makan. Kalau bisa ada dihadirkan ustaz sambil makan bersama dalam rangka penyambutan bulan suci Ramadan. Jadi ada hikmah yang ada di kampung di situ gitu. Dana itu nggak terlalu besar, hanya untuk ustaz karena makan kan sudah kita laksanakan gitu. Jadi nggak perlu lagi dana keluarganya, paling untuk ustaz. Ya kurang lebih 500.000. Udahlah, dana kita ada. Kalau nggak juga keluar dari situ kita patungan nggak apa-apa gitu aja. Saya kira itu. Yang kedua, yang terkait dengan tadi buka bersama, saya tiap buka tiap hari. Saya kira nggak usah kita minta ada Pak, ibu-ibu itu sudah buat jadwal. Otomatis ya. Otomatis sudah ada Jadi kita jadwal. tidak usah buat jadwal mereka. Tidak usah buat jadwal keluarga siapa yang memberi bukaan, nggak usah. Nggak usah karena nanti tumpang tindih. Iya, dari ibu-ibu dari Wirid Yasin itu udah buat itu. Misalnya ibu di rumah itu ada 3-5 orang, nanti bawa teh, bawa kue, bawa ini gitu. Ada di situ. Jadi udah tetap ada di sini tuh. Kalaupun kita nggak tentukan ada. Kalau nanti ngasih lagi nggak kemakan itu Pak. Kadang itu sampai itu ya. Yang perlu kita minta. Saran saya dikuatkan dari BKN buat surat Ada. dari ibu sinema. Karena takut kita BKN itu buat sendiri tapi lupa dari kita lah. Ya. Mengevaluasikan itu. Untuk menentukan. Gimana maksudnya? Nanti dua Ya. sini itu bukaan. Dari gubernur. Tapi dari kita kan suratnya. Satu itu tadi sudah tentang bukaan, kemudian yang terkait dengan pelaksanaan Ramadan saya pikir itu kita serahkan ke kita saja. Tapi yang jelas tadi untuk buka apa namanya unggahan kita panggil ustaz lah. Saya kira cari waktunya. Kalau saya minta kemarin malam minggu, kebetulan kita malam Rabu puasa. Malam Rabu kita sudah tarawih. Jadi maksud saya kalau bisa malam minggunya agak lapang orang itu kita. Gitu. Tidak dekat kali. Iya, nggak jauh kali, nggak dekat kali. Karena kalau besoknya mungkin ada beberapa teman kita yang ziarah atau apa. Kadang kan kita tradisi seperti itu banyak. Pulang kampung sesaat. Itu lanjutnya bagus. Bagus. Ya langsung menentukan tanggal. Kalau buka bersama, maksud Pak, tadi buka bersama gimana? Buka bersama yang gimana? Kita atur sebulan 2 kali atau gitu? Oh itu. Ya nanti kita bisa saja itu karena tahun yang lalu juga ada kita buat itu buka bersama. Tapi itu dana dari kita gitu, dari kita. Belum ada kan kemarin ada? Belum. Hah? Belum ada kan? Rasa cukup banyak. Apa? Mau dibuat. Iya. Bagus apa? Enggak banyak bagus. Ya usah lah sekali 2 kali aja sudah gitu atau sekali aja sudah. Sekali pun cukup. Bahkan waktu zaman kita pernah malam di sini ada tahajud atau apa namanya itikaf 3 hari itu ada kita di sini untuk malam itu. Nanti subuh baru pulang kita untuk apa sahur di rumah. Ya. Jadi kalau lihat tanggalnya ini April 13 kan? Tanggal 14 ya. 13 katanya. Kalau menurut 13 iya. Kalau menurut Muhammad Selasa. Jadi pas kalau malam minggu tanggal 10 malam 11. Gimana? 10 11 April. Malam minggu lah, malam minggunya. Tapi itu kesepakatan dulu kan itu. Kalau itu sepakat. Kemudian Pak tadi agak terlupa. Walaupun barangkali Idul Adha itu lama kurban, itu biasanya kan 40 hari setelah hari raya. Tapi itu kan butuh waktu karena itu pakai dana untuk kurban. Maksud saya kita bentuk sekarang juga ini panitianya. Siapa yang itu biar nanti ditempelkan di situ buat apa? Balik bisa dihubungi siapa gitu. Kalau kita nggak biarkan sama siapa dia hubungi itu. Masalah yang kita bahas panitia kurban. Oke, sudah tentang Ramadan dulu ini. Iya. Pembahasannya. Berarti buka sudah, kemudian tarawih sudah, tarawih. Jadi kita sepakati seperti biasa. Gimana? Usul saya 30. Nah, kalau Ustaz, kalau para ulama sebenarnya 20.
begini, kita buat lagi bisa bisa akan keluar seperti berita itu. Walaupun cuma 3 orang, apa? Ada pulang. Ini kalau mau minta betul Apa mama tetap apa? Dia harus apa pulang. Gitu. Kalau kita kumpul itu, dan itu kan itu di apa akan pulang kayak apa ya. cuma apa di kopi Tapi karena itu, kalau sholat tarawih itu 20, yang 11 itu sholat itu. Ini terserah. Misalnya gini Pak ya, karena pun saya pun ada di dalam ibu, ya itu kan ada 11 atau 20 ya kerja. Jadi sebaiknya kami pun mesti ganti-ganti 11 atau 20 membuat 11. Karena kalau 20 pun nanti kalau kita sini jemaah banyak, mungkin sebagian pun tidak ada di sini, mungkin sholat di lain tempat lain. Jadi kami kajian masjid sini yang kita jemaah ini belum tentu kita sholat di sini walaupun 20. Sedangkan kita kan di sini ada suatu namanya infak berjalan untuk membayar ustaz. Jadi kalau masalah 20 atau 11 itu kan musyawarah kita. Jadi seandainya kalau 20, nah itu kita semua banyak yang kita sholat pribadi. Kalau 11 itu lebih bagus lebih banyak. Itu kalau 20 berkurang itu tinggal separuh. Bila perlu besok ini ada. Kita setiap hari kita menyumbang ustaz bagian ini untuk kegiatan. Seandainya nanti kalau 11 sampai 20 kosong masjid sini. Jadi mungkin yang ada itu cuma kita aja, yang lain sebagian itu mungkin saya ada beberapa kali saya perhatikan di sini bapak-bapak mungkin pulang apa tidak sholat di sini, sholat di sana itu 11. Mungkin kalau yang 20 mungkin lain ya apa ada yang di luar di dalam, jadi kita musyawarah bersama. Kalau menurut saya kan itu ditegaskan kepada saya bapak ini dan kita 11. Jadi untuk pemasukan kita pun lebih banyak untuk tempat kita lebih. Ini aja Pak, nggak usah balik-balik. Intinya satu aja, mau 11 atau 23 itu aja. Pilih aja gitu dua itu, nggak usah di kemana-mana gitu. Mau 11 atau 23 itu aja. Kalau mau 11, 23, 23. Teruskan. Karena nanti kalau dikaji nggak ada orang dia jadi pikir lagi. Jadi kalau saya kira gini aja lah Pak. Ini aku agak ekstrim memang. Saya pikir kalau saya mohon maaf pada Pak dan ini, saya pikir tetap 11. Itu pendapat saya. Alasannya satu memang barangkali karena udah selama ini seperti itu. Dan itu dulu dirubah pun oleh Pak Lukman itu. Karena ada masukan dari beberapa itu. Karena takut khawatir seperti itu masalahnya. Ya kalau memang nanti misalnya ada yang mau nambah 23 mungkin 8 dia keluar dia nambah di rumah tambahannya. Atau seperti bilang Bapak tadi kalau dia 23 yang 8 dia ini 3 witirnya di rumah gitu. beliau ini takut masalah ekonomi. Udah itu nggak usah diatur Pak. Kalau itu masalah itu sumbangan itu. Jadi begini aja. Kalau udah Jadi saya putuskan kalau tadi kalau kita bilang tadi 23 kemudian yang 8 itu pulang lewat kita balik saja yang buat 8 11 ya. Yang mau 23 silakan ditambah ya. rumah ya, silakan ditambah. Memang begini ya Pak ya. Tapi kita mintakan anjuran kepada Ustaz memberikan penjelasan tentang ini tentang 23 dan 11 ini agar pemahaman lebih tahu sehingga kalau ada perubahan di tahun-tahun depan ini disadari bahwa saat inilah kita namanya menabung akhir saat inilah kenapa terlalu berhitung-hitung ya. Tapi memang begitulah cara kita masih beribadah, jadi kita tidak bisa paksakan dulu, begitulah jemaah kita pahamnya ya sudah dulu kita lakukan. Ya jadi balik kadang-kadang nanti perlu disampaikan apalagi di awal-awal
dari Ustaz kita untuk sedikit menjelaskan soal ini. Saya pikir itu ada. Kemudian diingatkan juga Pak, walaupun udah 11 kita minta sama Ustaz, jangan cepet-cepet kali. Ya, Udah 11 cepet kali gitu bacanya gitu. Kalau misalnya agak santai sedikit ya, gitu. kenapa? Nah, tenang gitu. Jangan buru-buru kali kayak orang dikejar-kejar. Itu dia benar Pak. Iya, Kadang itu. Mesti ada tumaninahnya. Sudah 8 mau cepat pula Iya, lagi. gitu. Ya. Saya kira ingatkan aja. Kemudian dijelaskan tadi misalnya di Ustadz yang berkompeten lah, yang jelaskan itu misalnya kalau 11 seperti ini, 23 seperti ini, punya dalil enggak gitu kan gitu. Jadi dijelaskan, itu kita pilih. Nanti waktu depan kita buat, kita ngerti. Kemudian ibu-ibu pengajian pun kalau datang itu misalnya buat pengajian tanyakan itu di hari Jumat mana yang terbaik gitu maunya. Karena kalau tanya itu ya. Ya, saya pikir itu ya. Cuma mungkin ada di sela-sela itu nanti ada cerita mengetikap. Nah itu mungkin situasional aja ya. Ya nanti kita ada mau mengetikap nanti ya silakan. Ya itu Nggak ada artinya nih. Pak Sajidin ya, apa yang beribadahnya? Pak Sajidin. Ini diatur aja nanti untuk mengetikap karena kalau dari mengetikap pasti ada hal lain yang perlu ditambahkan selain bukaan itu ada tambahan yang pikir itu soal Ramadan, tapi ada lagi soal Ramadan yang apa? Ini yang menyangkut imam kita teduh tegak. Ini kan kalau malam-malam Ramadan dia memang tidak dipakai. Jadi sudah kalau memang seperti kata Pak Sugeng, sebenarnya masjid kita ini tertarik karena ada Ustaz Tegar tadi. Makanya kalau bisa imam tetapnya kita pakai Ustaz Tegar. Jadi Ustaz itu biar ceramah. Nanti kan kedepannya enggak. Selama ini tidak panjang-panjang kali kita Ustaz Tegar kan. Memang bagus. Ya sudah. Ucapannya panjang, satu halaman aja. Subuh pun ibu-ibu udah udah enak kita lihatnya. Gara-gara Ustaz Tegar tadi mau nggak mau seperti itu ya. Jadi biarlah imam yang tetap Ustaz Tegar, ceramahnya biar Ustaz biasa. Jadi nggak ada penolakan dari ibu-ibu. Kenapa? Karena menghadapkan Ustaz ini payah lambat ini. Iya. Jadi kalau udah tegar semua, Seperti yang lalu Stabil. Ustaz apa? Bukan Ustaznya Sejaya. Jaya. 1 bulan penuh kita. Ya. Apa sih itu? oh ya ini sudah pernah dibilang mana kan? Dia jadwalnya Ada Ustaz yang kita bilang sama Tegar, dia pernah dikasih sama abangnya kan dia. oh itu kan yang untuk jadi apa? Ini kan mungkin di sini, itu biasa dia. Itu imam. Imam taraweh. Dan takutnya ada jadwal di luar pula dia kan. Makanya dia kan dari ditawarkan Tegar. Tegar mau membayar enggak? Saya pun ada jadwal lupa. Jadi kalau terawih pun abang saya, makanya abangnya lagi dipakai Satria itu abangnya. Itu kan jadwal ini. Bukan ini kan masuk tadi Setiap malam. Setiap malamnya di Tegar. Cuma dia kan ada juga Pak dia ada paralel yang dipakai di sana dan Saya pulang berarti. ya. Jadi bisa dilakukan. Dan dalam satu Coba nanti tanya lagi. Iya. Pastian. Dikonfirmasi nih. Itu informasikan, dikonfirmasi. dipakai untuk bagian terawih ini. Memang kalau dibilang Tegar, saya kalau untuk ngomong bicara belum bisa. Saya akuin Pak, saya kalau itu mau. Nah, ya. Sama abang aja Pak. Iya, tinggal ini. Kalaupun ganti abangnya di Iya. Oke.